Patrick Kluivert dan Alex Pastoor mengatur strategi jelang duel sengit Timnas Indonesia ditantang tamunya, Timnas Cina di grup C round 3 laga ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini bakal digelar di Gelora Bung Karno Senayan, GBK, pada hari Kamis 5 Juni 2025 pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya Timnas Indonesia dan Cina sama-sama mengincar kemenangan demi asa bersaing di tabel klasemen sementara di grup C. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan raihan 9 poin, sedangkan Cina berada peringkat bawah dengan raihan 6 poin. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, harus tampil habis-habisan di laga melawan Cina. Kemenangan merupakan harga mati bagi Jai Itzes dan kawan-kawan demi mengamankan posisi ketiga atau keempat di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tidak mudah dikarenakan di laga ini, Cina tentunya akan berupaya bangkit usai menelan 2 kali kekalahan beruntun dan saat ini berada di dasar klasemen. Namun pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor optimis, skuad Garuda mampu menuntaskan perlawanan Timnas Cina di pertandingan nanti. Apalagi di laga ini Timnas Indonesia bermain di kandang sendiri yang tentunya akan mendapat dukungan penuh dari ribuan supporter Garuda. Laga krusial melawan Timnas Cina ini, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat 5 pemain andalannya yakni Martin Paes, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reigers serta Sandy Walsh. Dengan absennya kelima pemain utama, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor meracik strateginya yang baru. Ini prediksi starting lineup Timnas Indonesia versus Cina yang berpotensi besar bakal diterapkan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di match ke-9 round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama di sektor penjaga gawang akan menjadi milik Emil Audero Mulyadi sebagai pilihan utama melawan Cina nanti. Emil Audero merupakan kiper yang kenyang akan pengalaman di kompetisi benua Eropa. Beberapa klub raksasa seperti Inter Milan, Juventus hingga Como 1907 pernah dilabuhi oleh pemain kelahiran Mataram itu. Laga melawan Timnas Cina ini juga akan menjadi tantangan sekaligus pembuktian bagi Emil Audero mengingat ini merupakan debut perdananya bersama Timnas Indonesia. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tidak ada alasan lagi bagi Patrick Kluivert maupun Alex Pastoor untuk tidak memasangnya sebagai pilihan utama. Sektor lini belakang pertahanan sepertinya akan diisi trio Preman, Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Ketiganya akan mengawal Emil Audero dari gempuran para pemain Timnas Cina tanpa perlu berdebat atau saling merendahkan. 3 pemain tersebut merupakan trio terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini dengan terbukti hanya menelan 1 kali kekalahan, itu pun saat melawan tim terkuat di Asia yaitu Timnas Jepang. Selebihnya trio ini belum terkalahkan sejak bermain bersama, dan seakan padu jadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Indonesia. Jai Itzes akan lebih bermain tenang sambil mengontrol permainan dari belakang, sedangkan Rizky Ridho dan Justin Hubner akan berjibaku untuk menjegal para penyerang Cina yang dikenal memiliki permainan yang cepat serta mempunyai fisik yang cukup kuat. Sementara di posisi wingback kanan dan kiri akan menjadi milik Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Kelvin Verdong merupakan pemain yang selalu konsisten dalam penampilannya bersama skuad Garuda sejak debut dengan Timnas Indonesia. Pemain asal klub NEC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di setiap pertandingan Timnas Indonesia. Ketenangan serta keberanian dalam melakukan duel dengan para pemain lawan. Maka tak heran jika Kelvin Verdong selalu menjadi pilihan utama Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, sedangkan Kevin Dix tentu penggemar sepak bola tanah air sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Kekuatan fisik serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi Timnas Garuda.
Selain itu, Kevin Dick juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para penyerang Garuda yang berada di pertahanan Garuda. Joey Pelopesi sudah melakoni debut dengan timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Ia mempunyai catatan bagus dan menjadi pembeda di lini tengah Garuda. Ia mencatatkan 90% umpan akurat dan berhasil memenangkan seluruh duel di laga itu. Tak cuma itu saja, dengan hadirnya Joey Pelopesi, Tom Haye akan bermain lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada pemain depan. Lini serang 3 nama kemungkinan bakal diturunkan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, yaitu Egy Maulana Fikri sebagai penyerang kanan, sementara Stefano Lillipali sebagai penyerang kiri dan Ulla Romeni sebagai target man atau penyerang tengah. Egy Maulana merupakan pemain lokal yang paling subur bersama klubnya Dewa United. Ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist di Liga 1 musim ini bersama klubnya. Hasil ini membuat pelatih Patrick Kluivert kepincut untuk memanggil kembali pemain berusia 24 tahun itu. Tidak hanya mempunyai naluri gol yang tinggi, Egy Maulana juga mempunyai ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya. Selain Egy, ada nama Yakob Sayuri serta Beckham Putra juga bisa bermain di posisi ini. Yakob Sayuri mempunyai kecepatan serta mempunyai akurasi umpan yang akurat yang dapat dimanfaatkan oleh para pemain timnas Indonesia yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan Stefano Lillipali akan menggantikan Ragnar Oratmangoen yang absen di posisi sayap kiri. Ia akan bermain lebih melebar, membuka ruang untuk memberikan umpan akurat kepada Ulla Romeni yang berada di lini depan. Setelah beberapa tahun absen, membela timnas Indonesia, Stefano Lillipali tentunya tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini bersama skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap lini serang Garuda. Selain Stefano Lillipali, di posisi ini ada nama Rafael Struijk serta Dean James yang siap menunggu di bangku cadangan. Sedangkan Ulla Romeni, tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini, bermain 2 kali pertandingan bersama skuad Garuda mampu menciptakan 2 gol bagi timnas Indonesia. Ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya akan membuat lini serang Garuda semakin mematikan di lini depan. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ulla Romeni juga mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di setiap pertandingan Garuda di lini serang.